Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Misalnya. teman-teman sekalian dan dosen pelaku. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis dan simulasi sistem kendali cascade PID untuk pengendalian temperatur proses UHT susu Nutribus di PT Coca-Cola Euro Pacific Partners menggunakan MATLAB Simulink. Baik, presentasi kali ini mungkin sebagai tugas besar pengganti UAS yang yang dipimpin oleh dosen pengampu kita itu Insinyur Edi Rahman dengan pelajaran sistem kendali proses. Nah, presentasi ini disusun oleh kami bertiga, yang itu Ardia Ramadan dengan NIM 2513670004, lalu Hilman Fathudin dengan NIM 2513670012, lalu dengan saya sendiri Razif Azamaindra dengan NIM 2513670024. Inti dari penelitian ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan simulasi komputer untuk mengoptimalkan keandalan suhu otomatis dari pabrik skala industri besar agar kualitas produk minuman yang sampai ke tangan konsumen tetap sempurna. Nah, baik, latar belakang dan masalah. Pertama-tama mari kita bedah dulu ya latar belakang mengapa penelitian ini penting. Di PT Coca-Cola Europe Pacific Partners, produk susu Nutribus diproduksi menggunakan teknologi UHT atau ultra high temperature. Nah, sebelumnya itu proses sterilisasi itu yang digunakan itu yaitu yang tadi tentang ultra high temperature. Mengapa sih menggunakan ultra high temperature? Untuk menjaga kualitas tinggi secara konsisten. Nah, di dalam ini poin-poinnya itu suhu sterilisasi yang harus dijaga itu konstan pada rentang 109 sampai 110 derajat Celcius guna menjaga kualitas produk dan keamanan pangan. Margin toleransi yang sangat ketat dengan deviasi itu hanya 1 derajat Celcius untuk menghindari potensi-potensi buruk dari keamanan pangan tersebut. Bahaya suhu rendah di kurang dari 109 derajat berpotensi proses sterilisasi gagal dan membunuh mikroba patogen secara sempurna. Lalu di suhu yang tinggi lebih dari 110 derajat memicu denaturasi protein yang membuat susu menggumpal serta reaksi pencoklatan maliat yang merusak rasa alami segar dari khas susu Nutribus tersebut. Lalu di sini kita menggunakan sistem memanfaatkan media panas berupa uap bertekanan tinggi atau steam melalui penukaran panas dengan cara heat exchanger. Nah, sekarang kita bahas tentang tantangannya. Tantangan dan kelemahan dari sistem single loop yang sekarang digunakan yaitu kurang efektif menghadapi dinamika industri nyata yang ada. Nah, di sini itu dikarenakan responnya itu lambat. Jika adanya gangguan dari thermal atau suhunya itu yang signifikan pada penukaran panas, maka akan terjadi pengurangan atau kelebihan dari deviasi 1% tadi, yang akan menyebabkan kegagalan dari proses sterilisasi tersebut. Yang kedua itu fluktuasi utilitas. Gangguan mendadak pada debit dan tekanan steam baru terdeteksi setelah merusak temperatur susu. Nah, ini merupakan struktur kendali cascade yang dibuat oleh kami bertiga. Nah, solusinya itu kan tadi kita menggunakan single line. Nah, solusinya itu kita menggunakan struktur kendali cascade. Pembagi dua loop pengendalian. Kendali cascade memproses sinyal secara berjenjang untuk mendeteksi gangguan sebelum mencapai output akhir, yaitu yang tadi itu 109 dan 110 yang harus kita jaga. Yang pada hal ini loop primer PID master mengendalikan temperatur aktual susu Nutribus. Sinyal outputnya menjalin set point untuk loop sekunder. Lalu loop sekunder atau PID self secara cepat merespon perubahan aliran steam atau steam flow. Kelebihan dari cascade ini menurut kami bertiga itu mengisolasi gangguan aliran uap di loop dalam sebuah mempengaruhi perpindahan panas produk susu. Jadi ini kelebihan dari sistem ini yaitu akan menutupi tentang kekurangannya tadi secara respon juga akan lebih cepat. Selanjutnya mungkin perancangan sistem kendali akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ardia Ramadan. Silakan kepada Kang Ardia. Baik, terima kasih.
Selanjutnya adalah perancangan sistem kendali atau pemodelan secara matematis. Kita akan melihat bagaimana aspek fisik dari sistem ini ditransformasikan ke dalam model matematis atau transfer function, di mana ada dua komponen utama yang kita modelkan di sini. Pertama adalah stream flow atau aliran uap. Kita memodelkannya sebagai sistem orde 1 dengan fungsi transfer gas stream dari S sama dengan 1/2S+1, di mana angka 2 pada penyebut menunjukkan time constant atau konstanta waktu sebesar 2 detik. Artinya, respon perubahan aliran uap terjadi relatif cepat. Kedua adalah heat exchanger. Karakteristik termalnya dimodelkan dengan fungsi transfer GHX dari S sama dengan 5/20S/1. Di sini kita bisa melihat perbedaan yang signifikan di mana konstanta waktunya adalah 20 detik. Perbandingan ini sangat krusial. Heat exchanger memiliki respon yang jauh lebih lambat dibandingkan aliran steam. Itulah alasan mengapa kita membutuhkan kendali cascade yang kita bahas sebelumnya, agar respon cepat dari aliran steam dapat dikendalikan secara presisi untuk mengimbangi inersia termal yang lambat pada heat exchanger. Baik, selanjutnya kita akan membahas parameter dan skenario simulasi. Kita akan membedah parameter teknis dan skenario pengujian yang diimplementasikan dalam aplikasi MATLAB Simulink untuk memvalidasi sistem kendali ini. Yang pertama ada target suhu ataupun set point. Kita tetapkan pada 110 derajat Celcius. Nilai ini merujuk pada standar suhu sterilisasi optimal untuk produk susu Nutribus guna memastikan eliminasi mikroorganisme tanpa merusak kualitas nutrisi. Yang kedua, waktu simulasi. Dijalankan selama 100 detik. Durasi ini sangat memadai untuk mengamati perilaku sistem dari kondisi awal ataupun transient hingga mencapai kestabilan atau steady state. Yang ketiga, ada parameter PID. Perhatikan perbedaan strategi antara kedua loop. PID master menggunakan gen yang moderat, KP sama dengan 1, untuk mengeliminasi offset suhu secara halus. Sementara itu, PID slab menggunakan gen yang lebih agresif, KP sama dengan 2, untuk memastikan aliran steam dikoreksi secara instan. Dan yang terakhir, untuk skenario gangguan, di mana menguji ketangguhan sistem. Kita memberikan stress test berupa penurunan debit uap sebesar minus 40 pada detik ke-40. Skenario ini mensimulasikan terjadinya pressure drop mendadak pada jalur suplai uap. Dan kita akan melihat seberapa cepat sistem cascade ini mampu melakukan pemulihan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Wilman. Percobaan yaitu ketika ada gangguan dan juga ketika tidak ada gangguan atau pada keadaan normal. Pertama, kita akan melakukan percobaan pada keadaan normal. Grafik pertama ini menunjukkan respon pada sistem cascade PID tanpa adanya gangguan pada aliran steam. Set point temperatur ditetapkan sebesar 110 derajat Celcius. Pada awal proses, temperatur naik dengan cepat dan mengalami overshot hingga sekitar 130 derajat Celcius. Setelah itu, sistem melakukan koreksi sehingga temperatur turun dan akhirnya stabil pada set point. Berdasarkan hasil pengukuran, pada detik ke-75, temperatur pada sekitar 110 derajat Celcius sehingga error steady state mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan temperatur proses UHT sesuai target yang diinginkan. Baik, kemudian kita akan melakukan pengujian pada steam ketika diberi gangguan.
Pada grafik kedua ini menunjukkan respons steam. Sistem ketiga diberikan gangguan pada aliran steam. Gangguan dimodelkan menggunakan sinyal step dengan akhir min 40 yang diberikan pada detik min 40. Gangguan ini merepresentasikan penurunan supply steam akibat gangguan boiler atau penurunan tekanan steam di lapangan. Terlihat bahwa ketika detik ke-40, temperatur sempat turun dari sekitar 110 menjadi 106 derajat Celcius. Namun, karena menggunakan sistem PID cascade, pengendali slave segera mengkoreksi aliran steam sehingga temperatur kembali naik menuju set point. Dan pada detik ke-75, temperatur kembali pada keadaan normal, yaitu sekitar 109,9 atau mendekati target, yaitu 110 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan yang baik dalam meredam gangguan dan menjaga kestabilan temperatur proses. Baik, terakhir kita sudah mencapai ke kesimpulan, yaitu implementasi dari sistem kendali Cascade PID terbukti memberikan kestabilan proses yang luar biasa bagi lini produksi susu Nutribus di PT Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Kesimpulan yang pertama, yaitu sistem Cascade PID berhasil mendaratkan proses UHT susu Nutribus menggunakan MATLAB Simulink. Kemudian, pada yang kedua, yaitu PID Master berfungsi mengendalikan temperatur produk, sedangkan PID Slave mengendalikan aliran steam. Yang ketiga, akurasi target, yaitu sistem mampu mencapai set point temperatur 110 derajat Celcius sesuai dengan error steady state mendekati 0. Reduksi gangguan PID Slave mampu mengisolasi dan menangani penurunan uap secara cepat hingga tidak mengganggu kualitas susu. Kemudian yang terakhir adalah aman dan efisien, yaitu mengurangi resiko terjadinya overheat atau underpasteurization yang berpotensi merugikan produksi. Baik, kemungkinan seperti itu penjelasan dari analisis dan simulasi sistem kendali Cascade PID untuk mengalih temperatur proses UHT susu Nutribus di PT Coca-Cola Euro-Pacific Partner menggunakan MATLAB Simulink. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari kami bertiga saat mempresentasikan hasil dari analisis kami bertiga. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.